Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 30 April 2021, saya ingin mengajak kita semua merenungkan bacaan pertama liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 26 sampai 33. Kita dengarkan kutipannya. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka mengenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka mengenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Saudari-saudaraku, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan permenungan inspirasi sabda kita pada hari ini. Tadi pada bagian pertama dikatakan bahwa Allah sudah menyampaikan sabdanya, tetapi orang-orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus, tidak mau mendengarkan sabdanya. Yang kedua, dikatakan juga bahwa orang-orang Yahudi itu tidak menemukan alasan untuk membenci Yesus, supaya Yesus dihukum mati. Tetapi bagaimanapun juga mereka meminta supaya Yesus dibunuh, dihukum salib, meskipun tidak menemukan alasannya. Dan yang ketiga adalah tentang saksi dan janji mengenai kabar kesukaan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk poin yang pertama, kita sudah mendengar bahwa orang-orang Yahudi itu sudah diberi sabda, sudah diberi pewartaan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan sabda Tuhan yang diwartakan melalui para nabi, bahkan yang sudah diwartakan oleh Yesus sendiri, Sang Sabda yang turun ke dunia dan menjadi manusia. Kadang kita juga sebagai umat Allah itu sudah diberi sabda. Contoh, kita sudah mengenal apa itu 10 perintah Allah. Ataupun juga dari gereja kita sudah diberi 5 perintah gereja. Tetapi kita tetap saja tidak melaksanakannya. Sudah dikatakan jangan mencuri, tetapi kadang-kadang di dalam hati, cuman sekali saja, cuman sedikit. Kita tetap membandel, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Atau juga perintah gereja, dikatakan tidak-tidaknya merayakan pengakuan dosa setahun sekali. Tetapi ada juga yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengakukan dosanya. Padahal maksudnya itu baik, supaya hati kita selalu disiapkan paling tidak minimal sekali dalam setahun untuk merayakan hari raya gereja. Dan semuanya sudah dirangkum. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Dan Yesus sudah menambahkan pula, kasihilah musuhmu. Tetapi banyak kali kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sudah diberi sabda, sudah diberi perintah, sudah diberi tuntunan, tetapi kita tidak mau mendengarkan dan melaksanakannya. Yang kedua, kita juga sudah mendengarkan
bahwa orang-orang Yahudi tidak menemukan alasan untuk membunuh Yesus, untuk menyalahkan Yesus. Tetapi mereka tetap meminta supaya Yesus dibunuh, dihukum salib. Kita juga kadangkala demikian. Tidak ada alasan yang kuat, tetapi kita tetap nekat. Dalam 5 perintah gereja misalnya dikatakan, rayakanlah Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari raya. Seringkali tidak ada alasan untuk tidak datang ke gereja, tetapi kita mencari-cari alasan. Malas itu bukan alasan. Alasan itu misalnya harus bekerja di rumah sakit, karena memang shiftnya untuk bekerja di pagi hari pada hari Minggu. Atau karena ada kepentingan lain yang mendesak, karena memang sedang sakit berat. Atau kalau sekarang sedang merasa tidak enak badan sedikit, mungkin kalau terindikasi memiliki gejala seperti COVID, lalu mending tidak usah ke gereja dulu. Itu sudah menjadi alasan. Tetapi seringkali alasannya hanya malas atau cari-cari alasan yang lain. Sebenarnya tidak ada alasan yang kuat, tetapi tidak mau melaksanakan sabda Tuhan. Padahal hari Minggu itu sudah disiapkan supaya menjadi hari libur, supaya orang itu bisa pergi ke gereja. Mengaku dosa minimal 1 tahun sekali, tapi cari-cari alasan untuk tidak mengaku dosa. Malu itu bukan alasan. Semua orang juga malu untuk mengakui dosanya. Tetapi gereja memberi tuntunan, mengaku dosalah minimal 1 tahun sekali. Kalau bahasa Jawa itu apese, setahun sepisan. Artinya hanya sekali setahun itu aja sudah apes, apalagi tidak pernah sama sekali. Lalu kita suka mencari-cari alasan. Alasan paling utama untuk tidak mengaku dosa itu hanya satu, yaitu bahwa tidak punya dosa, dan lain sebagainya. Jadi sudah diberi sabda, sudah diberi tuntunan, tetapi kita mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakannya. Tetapi yang ketiga, tadi kita sudah mendengarkan bahwa kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah. Kristus yang bangkit itu menjadi tanda, menjadi kesempatan bagi kita. Selalu ada kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk memulai hidup baru. Itulah kabar baik, bahwa Kristus sudah bangkit, menebus dosa-dosa kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka seperti bacaan Injil juga yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengatakan, jangan gelisah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tahu bahwa Yesuslah juru selamat kita. Yesuslah sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan. Kita tidak perlu gelisah. Kita diberi kesempatan yang baru. Kita diberi kesempatan untuk memulai hidup baru. Dan Yesus pun mengatakan, kamu tahu jalan ke sana. Kita sudah diberitahu, jalannya adalah mengikuti Yesus, sang juru selamat yang sudah bangkit dan memberikan kesempatan baru, memberikan kehidupan baru kepada kita semua. Kita tahu jalan ke sana. Masalahnya, mau atau tidak. Kita mohon rahmat Tuhan supaya sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita, supaya kalau Tuhan sudah bersabda, kita mau mendengarkan. Supaya kalau Tuhan sudah memberi tuntunan, kita mau melaksanakan tanpa mencari-cari alasan. Dan kita memiliki pegangan, kita memiliki harapan dalam kebangkitan Kristus yang sudah kita rayakan pada Hari Raya Paskah yang lalu. Bahwa kita selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan langkah-langkah hidup kita. Berkah dalam.